warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat berkumpul dalam MPLS SMK Piramida dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah bergabung atau sudah diterima di SMK Piramida ini. Semoga kedepannya kita dapat menuntut ilmu bersama-sama, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi, walaupun situasi sekarang tidak mendukung untuk berkomunikasi tatap muka. Ya, perkenalkan, nama saya Bunga. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran kewirausahaan, juga menjabat sebagai KUR Tata Usaha dan juga bendahara di SMK Piramida. Hari ini kebetulan saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi mengenai kewirausahaan. Mungkin kalian semua belum terlalu familiar atau mungkin agak asing mendengar kata kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan dulu ya. Kewirausahaan itu ialah proses menciptakan sesuatu dengan cara inovatif, kreatif, untuk bermanfaat bagi khalayak umum. Kenapa di dalam kewirausahaan harus ada kata kreatif dan inovatif? Karena seorang wirausaha menciptakan sesuatu itu bukan dengan asal buat, tapi bagaimana caranya sesuatu yang diciptakan itu untuk dijual nanti bisa bermanfaat bagi orang lain, terus memiliki inovasi, memiliki perbedaan dengan produk-produk lainnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat salah satu contoh produk dari kewirausahaan ya, seperti air mineral aqua. Sebenarnya kita juga punya kan di rumah gitu ya, air minum, tapi kenapa ada orang yang menjual air minum dalam kemasan? Itu salah satu contoh produk yang inovatif. Walaupun secara logika, untuk apa sih menjual air putih gitu? Sedangkan kita sendiri di rumah juga bisa buat sendiri, tinggal masakkan. Tapi itu merupakan sesuatu yang inovatif, yang kreatif dan membantu khalayak umum. Karena kan kita juga repot kalau terus-terusan membawa minuman dari rumah. Kalau beli, kita tinggal beli, tinggal langsung buang, lebih simpel. Itu pemikiran dari seorang yang inovatif, merubah sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin untuk dijual atau dikonsumsi oleh khalayak umum. Itu merupakan pengertian. Jadi secara singkatnya, kewirausahaan itu adalah orang-orang yang menciptakan sesuatunya dengan kreatif untuk dinikmati oleh masyarakat, kayak gitu. Jadi ada tujuannya menciptakan produk inovatif itu untuk apa ya? Untuk bisa digunakan sama orang-orang, biar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang, seperti itu. Nah, itu tadi pengertian secara umum ya. Selanjutnya, garis besarnya kewirausahaan itu sama seperti berdagang. Cuman ada pembeda antara wirausaha. Wirausaha itu orang yang yang melakukan kewirausahaan ya. Kita sebut wirausaha. Ada perbedaan antara wirausaha dengan pedagang. Perbedaannya apa? Kalau wirausaha, mereka menciptakan produk atau menjual produk itu untuk jangka panjang. Bukan untuk hari ini agar habis barang, nggak gitu. Kalau wirausaha, mereka menciptakan barangnya itu untuk jangka panjang agar terus-menerus dibeli, atau dalam bahasa Inggrisnya repeat order. Jadi konsumen atau yang beli barang itu bakal terus-terusan beli produk tersebut. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, mereka itu konsepnya contoh tukang cimol misalnya ya, mereka itu konsepnya asal habis aja hari itu. Mereka nggak mikirin ke depannya untuk repeat order, mereka nggak mikirin
kreativitas, mereka tidak memikirkan inovatif, mereka juga nggak mikirin gimana caranya menaikkan kualitas si barang yang mau dijual. Jadi yang penting asal hari ini habis dan dapat uang, ya udah. Nah itu pedagang. Beda kalau wirausaha. Misalnya kita contoh produk yang sama ya, cimol. Kalau pedagang cimol kan tadi udah dijelasin, yang penting habis hari itu. Berbeda dengan wirausaha. Misalnya dia juga jual cimol, tapi sama mereka misalnya cimolnya dibuat inovatif, misalnya cimol isi mozzarella, terus diberi kemasan, diberi wadah yang layak, terus rasanya juga mungkin ada berbagai macam variasi dari mulai yang pedas, asin, keju dan lain sebagainya. Kebersihannya dijaga, pedagangnya juga memikirkan bagaimana caranya ramah terhadap konsumen dan lain sebagainya. Kalau berwirausaha seperti itu. Dan satu cirinya adalah kalau orang berwirausaha, mereka itu memiliki merek. Mereka punya merek. Contoh air mineral, misalnya Aqua. Itu kan merek Aqua. Nah, begitupun misalnya Cimol. Cimol bla bla bla. Jadi ada mereknya. Merek itu untuk ciri, untuk pengenal, biar orang-orang tahu bahwa kalau Cimol mozzarella yang menjualnya ini gitu. Sama seperti kalian juga punya nama. Nah, nama itu yang menjadi ciri kalian. Begitupun dengan produk harus diberi nama untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya yaitu sikap-sikap kewirausahaan ya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi wirausaha, kita harus memiliki sikap-sikap kewirausahaan. Kita tidak bisa mengabaikan sikap-sikap itu, karena kalau kita tidak memiliki sikap-sikap tersebut, kita tidak akan bisa menjalankan usaha tersebut. Salah satu yang pertama ialah keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Apa sih maksudnya dari keberanian dan daya kreasi yang tinggi? Kita tidak cukup untuk kreatif aja. Misalkan kalian punya ide, aduh saya mau buat ini nih, tapi kalian nggak berani. Kalian nggak berani ngambil resiko, kalian nggak berani gagal, kalian nggak berani menghadapi permasalahan-permasalahan yang nanti akan ada. Kalian udah mentalnya udah takut gagal, takut tidak laku, takut dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian masih memiliki sifat tersebut tapi ingin berwirausaha, hilangkan. Karena kalau kita masih banyak takut, masih banyak keraguan, kita tidak akan bisa maju untuk menjadi wirausaha. Karena hal itu faktor utama yang menghalangi kalian semua untuk berwirausaha. Jadi jangan takut gagal, jangan takut tidak laku, jangan takut gak ada yang beli. Karena yang namanya bisnis pasti ada fluktuatifnya. Ada yang beli banyak, ada yang tidak laku hari itu. Memang begitu siklusnya. Nah, tergantung kitanya gimana caranya untuk keluar dari zona ketakutan itu. Dan ketika dihadapi dengan rasa takut itu, ketika kita udah mulai berjualan terus gak laku, gimana caranya kita untuk mencari jalan keluarnya. Nah, itu salah satu yang pertama sikap kewirausahaan. Lalu selanjutnya ialah yang kedua, ada semangat tinggi dan kemauan yang keras. Semangat tinggi itu kita harus memiliki tekad untuk mewujudkan keinginan kalian. Pastinya kalian ketika memutuskan untuk berwirausaha sudah punya tekad atau tujuan. Kenapa sih kalian berwirausaha? Ya, ketika kalian menghadapi kegagalan, terus resiko-resiko yang menghambat kalian harus ingat lagi semangat kalian, tekad kalian, alasan kalian kenapa mulai berwirausaha. Ya, karena kalau misalnya kita nggak punya semangat, ketika dihadapi oleh masalah, kita bakal udahlah menyerah gitu. Sedangkan seorang wirausaha tidak boleh begitu, karena kasarnya di awal aja udah menyerah, apalagi ke depannya. Kalau misalkan kalian udah bisnisnya udah maju, pasti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi resiko-resiko dan hambatan yang
lebih berat. Tapi sebalik lagi kita harus memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Kalau kita berprinsip, kita udah punya prinsip saya harus sukses, saya harus bisa, masalah apapun di tangan apapun bakal teratasi. Saya jamin itu 100%. Lalu yang ketiga ialah daya analisis. Apa sih daya analisis? Singkatnya, daya analisis itu adalah bagaimana caranya kita mampu memperhitungkan untung rugi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang keberanian dan semangat yang tinggi. Nah, selain keberanian dan semangat tinggi, kita juga harus punya ilmu untuk menganalisis. Maksudnya apa? Kita harus tahu bagaimana cara memperhitungkan untung rugi. Kita punya modal berapa? Oke. Nah, kalian harus tahu harga yang dijual per barangnya berapa. Nah, kira-kira dari situ mendapatkan untung berapa, kita harus mengerti dan paham untuk hal tersebut. Dan selain itu juga kita harus pandai-pandai melihat peluang. Apa sih maksudnya? Nah, pandai melihat peluang itu kita tuh harus bisa tahu peluang-peluang yang bisa yang bisa kita peroleh ketika ingin berwirausaha. Misalkan kalian bingung mau menjual apa, tapi kalian melihat di lingkungan daerah kalian misalnya tidak ada jasa cuci laundry misalnya, sedangkan di lingkungan kalian orang-orang itu butuh untuk jasa mencuci pakaian. Kalian bisa membuka jasa cuci laundry misalnya. Nah, itu salah satu contoh untuk melihat peluang. Atau misalnya seperti di SMK Piramida ini, bisa kita lihat SMK Piramida lokasinya itu di tengah-tengah pemukiman warga. Mengapa SMK Piramida tidak memilih lokasi di pinggir jalan gitu ya? Kenapa? Karena ketika kita berada di tengah pemukiman warga, otomatis warga-warga bakal melihat, oh ada sekolah di sini, ada SMK di sini, mendekati konsumen. Jadi anak-anak yang SMP tidak perlu jauh-jauh mencari sekolah karena ada di SMK Piramida dengan yang harganya yang murah dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh untuk melihat peluang ya. Yang keempat, yang paling penting ialah leadership. Apa sih leadership? Leadership itu adalah kepemimpinan. Mengapa kita harus memiliki jiwa kepemimpinan? Karena ketika kita memulai bisnis, segala sesuatunya kita yang memegang kendali, kita yang memiliki kontrol untuk menjalankan bisnis itu. Nanti mungkin kedepannya kalian akan punya anak buah, akan punya karyawan, akan punya pegawai. Nah, kalau kita tidak punya jiwa leadership, kita tidak akan mampu mengontrol itu semua. Bagaimana menjadi wibawa di hadapan karyawan, bagaimana menjadi wibawa di hadapan konsumen dan lain sebagainya. Juga kita harus mulai mengontrol diri mengenai, biasanya leadership itu tidak konsumtif, dalam artian tidak boros ya. Karena seorang leadership tahu memposisikan diri, pengaturan pengeluaran dia dengan pemasukan dia. Itu salah satu contoh leadership. Jadi kalau kita mau mencoba berwirausaha, pastikan dulu sikap leadership kita seperti apa terhadap orang lain. Leadership itu bukan bos ya. Ada perbedaan antara leadership dan bos. Walaupun jabatannya sama, tapi sikap leadership dan bos itu berbeda. Leadership itu orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, dalam arti mereka mau memahami situasi karyawan, mereka mau mendengarkan keluhan-keluhan karyawan, ditampung, lalu mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbeda dengan bos. Kalau bos, segala sesuatu keputusan bagaimana beliau. Tapi itu dua-duanya tidak ada yang salah, hanya gaya kepemimpinannya saja, gaya mengatur karyawannya saja yang berbeda caranya. Lalu yang terakhir ialah membuat keputusan. Berhubungan dengan leadership tadi, ketika seorang pemimpin membuat keputusan itu harus dipikirkan matang-matang, baik secara bijaksana, tepat, dan juga adil. Jangan sampai kita sebagai pemimpin nanti memutuskan hal yang ceroboh, memutuskan
suatu keputusan ketika sedang emosi. Jangan seperti itu, karena ketika membuat keputusan kita harus dalam kondisi yang benar-benar stabil. Tidak boleh mengikuti emosi. Kita harus bijaksana, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kalau kita gegabah dalam mengambil keputusan, nanti keputusan yang dihasilkan akan tidak baik. Seperti itu. Itu merupakan sikap-sikap kewirausahaan. Yang terakhir ialah tujuan kewirausahaan. Apa sih tujuannya menjadi seorang wirausaha? Padahal dengan bekerja saja mungkin sudah cukup. Nah, karena di dunia ini tipikal orang itu berbeda. Ada orang yang bisa bekerja, mereka pandai dalam bekerja. Ada juga orang yang pandai dalam berwirausaha. Nah, orang-orang yang pandai berwirausaha ini biasanya memiliki tujuan untuk yang pertama membuka lapangan pekerjaan. Mereka ingin membantu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk bekerja pada mereka. Jadi ketika misalnya ada 10 orang, mereka ini semuanya pekerja, lalu salah satu di antara mereka tidak bekerja dan membuka usaha. Nah, salah satu orang ini bisa merekrut 9 lainnya, begitu. Jadi sama saja seperti mengurangi pengangguran, karena orang yang membuka lapangan pekerjaan itu membantu mengurangi tingkat pengangguran juga. Yang kedua ialah menciptakan jaringan bisnis. Tentu saja ketika kita mulai berwirausaha tidak mungkin kita berwirausaha sendiri. Otomatis kita harus menambah teman, menambah relasi, juga menambah ilmu terhadap orang-orang yang berwirausahanya sudah lebih lama atau lebih pengalaman. Nah, ketika kita mempunyai jaringan bisnis, kita akan lebih mudah memperkenalkan produk-produk kita terhadap khalayak umum. Jadi jaringan bisnis ini perlu, karena kerjasama yang dijalin akan sangat menguntungkan untuk produk yang akan dijual nanti. Yang ketiga ialah kesejahteraan hidupnya. Sudah pasti, karena rata-rata orang berwirausaha memiliki mindset untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mungkin ada tidak kepuasan ketika bekerja, sedangkan kalau wirausaha kan bisa mendapatkan salary, mereka bisa mendapatkan keuntungan itu di setiap harinya, tidak menunggu per bulan. Dan mereka orang-orang wirausaha itu merasa mereka lebih merdeka daripada orang-orang yang bekerja. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah tujuannya untuk memotivasi orang. Ketika menjadi seorang wirausaha dan sukses berhasil, kita otomatis ingin menjadi motivator untuk orang lain, menunjukkan pada orang lain bahwa saya dengan cara berwirausaha mampu loh, sukses loh, kamu juga harus coba. Nah, kurang lebih seperti itu, untuk menyemangati orang lain juga agar mau berwirausaha. Nah, lalu setelah tujuan, apa sih manfaat untuk kita ya kalau kita ingin berwirausaha? Apa manfaatnya? Yang pertama, dari sikap kita memiliki kemampuan mengelola waktu, mengorganisir karyawan, mampu menjadi pemimpin atau belajar mengambil keputusan, mampu mengelola orang-orang, mengelola waktu, bagaimana caranya harus bersikap dan lain sebagainya. Yang itu yang pertama. Lalu meningkatkan standar hidup. Ini sambungan dengan yang tadi, tujuan tadi, meningkatkan standar hidup dengan harapan ketika berwirausaha standar hidupnya lebih tinggi, bisa memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan lebih, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, sikap, ciri-ciri, tujuan, dan manfaatnya. Sekarang, bagaimana cara memulai berwirausaha? Cara memulai berwirausaha, Bu, tapi saya tidak ada modal misalnya. Yang pertama adalah menjadi reseller. Kalau memang tidak memiliki modal atau bingung dengan produk yang dijual, yang pertama ialah menjadi reseller. Untuk tahap pertama menjadi reseller, carilah produk yang kira-kira
kamu bisa jual. Carilah produk yang kira-kira orang-orang terdekat kamu akan beli. Jangan sampai kamu menjual produk yang kamu aja nggak tahu itu produk itu apa. Kamu harus menjual produk yang kamu tahu, kamu kuasai, dan kamu paham manfaat dari produk itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjadi reseller, kalian keuntungan kalian dikumpulkan, dijadikan modal. Nah, di titik itu kalian baru bisa memulai usaha kalian sendiri dengan produk kalian sendiri. Seperti itu. Sebenarnya banyak halangan dan rintangan ketika memulai usaha. Tapi ketika kita bisa menghadapinya, insya Allah kita bakal lebih mudah lagi ke depannya dan mengerti dan paham bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Semoga materi dari saya mudah dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.